Halo semuanya, jadi kayak gue baru mau podcasting lagi. Terus pas gue tadi cek di podcaster.spotify.com, gue baru tahu bahwa nantinya tuh kalau misalnya mau bikin podcast tuh udah pakai Riverside gitu. Jadi si Anchor ini nanti udah nggak kerja sama gitu ya. So sad sih gitu, maksudnya kayak kita bermula dari Anchor dan sekarang harus move to Riverside. Nah, Riverside ini katanya tuh kayak AI studio editing kayak gitu, mungkin lebih bagus juga. Tapi tadi pas gue coba untuk login, gue belum ngedapetin vibes yang kayak gampangan pakai si Anchor ini loh, kayak gitu. Anchor Spotify. Cuma kita harus bisa beradaptasi dan kita harus mampu untuk belajar lebih dalam lagi gitu. Siapa tahu itu apa ya, lebih enjoy kan kayak gitu. Terus juga gue mau bahas tentang Pandora Experience yang Alas Purwo. Jadi dengerin terus podcast ini ya. Oke, jadi BTW sekarang 12 Februari 2024, dimana habis long weekend Imlek dan juga Isra Mi'raj. Terus gue ngambil cuti hari Senin. Kenapa gue ngambil cuti? Ya gue ngambil aja tanpa ada alasan jelas, dan masih ada sisa 10 lagi. Dan gue yakin gak bakal semuanya gue pakai gitu kan. Anjay. Oke. Jadi si Pandora Experience ini kan kayak baru rilis Pandora Experience Alas Purwo di Taman Anggrek, dan beda sendiri, beda lantai sendiri sama Pandora Experience yang umumnya, yang si escape roomnya itu. Dan gue termasuk salah satu penikmat escape room. Jadi Pandora Experience sendiri tuh menyajikan escape room yang ada kode-kodenya gitu loh. Kalau misalnya lu nonton YouTube-nya Raditya Dika, nah semacam kayak gitulah. Dan beberapa udah gue main, kayak yang ada di Alam Sutra gue pernah main, Taman Anggrek, Citraland gue udah pernah main, dan bahkan dia mau ada rilis di Pondok Indah Mall kayak gitu. Dan gue tuh susah banget nyari temen buat main Pandora Experience, sampai akhirnya gue mendapatkannya. Namanya Kevin. Halo Kevin gitu, kalau misalnya Kevin mendengar ya gitu. Akhirnya, dan gue kenalnya itu kayak di Instagramnya Pandora Experience. Jadi kayak gue komen aja gitu, butuh temen kayak gitu. Akhirnya ada dia yang welcome kayak gitu, dan dia juga kayak semacam apa ya, kita bisa bilang influencer, karena dia berhasil kayak siapa nih mau main kayak gitu. Dia tuh bisa ngumpulin orang sampai akhirnya terpenuhi kuotanya gitu, karena main Pandora Experience tuh kayak nggak bisa 1-2 orang kayak gitu. Oke, jadi awal mula cerita kenapa gue akhirnya main si Pandora Experience Alas Purwo ini, karena pertama memang gue follow Instagramnya si Pandora Experience. Jadi gue tahu bahwa lagi ada opening nih gitu loh, lagi ada first release-nya atau apa sih bahasanya. Dan ada beberapa influencer juga kayak Emil, Mangosa, Sania gitu kan, Cisania, yang memang mereka juga posting di situ dan di repost sama Pandora. Dan kalau di Instagram kan kayak nggak semuanya gue follow juga, paling gue ngeliatnya di TikTok gitu loh, ada updatean mereka kayak gitu. Dan Kevin pun dia kayak bikin status gitu, kayak siapa nih yang mau ikut gitu. Ya gue jawab dong, ya udah gue gitu sama teman gue Aldi kayak gitu kan. Ya udah gue bikin jam 9 ya, kata dia, satu orang 60.000. Oh oke, gitu. Ya udah, akhirnya tanggal 10 kemarin hari Sabtu gue pergilah ke Taman Anggrek naik motor gitu kan. Dan gue biasa parkir motor yang deket lift. Jadi gue tanya, karena gue tahu nih ini bakal sampai malam. Jadi biasanya kalau misalnya malam-malam di mall itu kan eskalator mati, lift mati nggak ya? Lift mati juga kalau nggak salah. Nah pokoknya gue mau parkir motor yang deket sama pintu keluar. Dan gue nanya security dulu kayak, Pak ini yang deket sama pintu, kita mau ke Pandora yang mana ya? Kayak gitu. Oh yang di sini aja parkir ya, kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue parkir. Kayak gue tuh jam 8-an gue udah nyampe sih gitu sama si Aldi gitu kan. Oke, gue udah nyampe, dan dia tuh ada di lantai 3 kalau nggak salah.
Jadi Pandora Experience sekarang ada beda lantai, ada Pandora Experience yang Alas Purwo sama Pandora Experience yang escape roomnya kayak gitu. Uh, Habis itu gue kayak nungguin Kevin, gue udah nyampe ya, gue bilang kayak gitu. Oh iya iya kak, sip gitu. Sampai akhirnya kayak dia pas udah jam 9-an dia ngasih tahu, kak kita udah nyampe ya, kayak gitu. Oh ya udah. Terus pas gue udah nyampe sana, gue pikir kayak bakal main gitu, karena kalau Pandora yang escape roomnya kan kayak oke kita booking jam berapa, ya udah kita bakal main. Nah ternyata kalau misalnya Alas Purwo ini kayak Dufan, ngantri gitu, rame kan, satu game bisa 20 orang kayak gitu. Oke, jadi pas ngantri gitu ya, di lorongnya si Pandora Experience Alas Purwo gitu, kita kayak ngelihat, oke siapa nih yang mau naik motor, siapa nih yang ini gitu ya. Terus ada juga yang keluar tuh kayak pakai jas hujan gitu loh, kayak apa sih ini gamenya, apa sih, kayak bikin penasaran kan, karena nggak pada saling kenal juga yang abis main, jadi mereka juga nggak cerita experience mereka kayak gimana gitu loh ya, circle masing-masing lah intinya. Long story short, kita ganti sandal dulu, pokoknya anti slip. Dan kebetulan gue pakai sandal yang anti slip, jadi gue nggak perlu ganti sandal yang disediain sama si Pandora. Gue masuk, vibesnya kayak Pandora Escape Room. Terus pas masuk juga kayak dikasih tau do and don'ts-nya. And wah, kita masuk ke dalam si ruangannya tersebut gitu ya. Terus kayak biasa kita dengerin cerita dulu. Kita 20 orang masuk, kita dengerin cerita yang ada di layar gitu. Ekspektasi gue adalah, gue pikir tuh kita bakal ada semacam mecahin kode-kode gitu kayak kita bisa lakuin di escape room gitu loh. Dan gue emang gak expect bahwa ini kayak rumah hantu gitu kan. Dan gue juga gak baca dulu tentang si Alas Purwo ini apa gitu loh. Dan ya udah, akhirnya perjalanan pertama kita disuguhin sama tiba-tiba ada pintu yang kebuka, ada bapak-bapak yang datang bawa golok, Pak D kita bilangnya. Oke, this vibes is very great gitu loh. Maksudnya kayak anjir nih vibes yang gue mau gitu loh. Dia datang kayak siapa nih apa nih kayak gitu, kayak marah. Ternyata pas dia datang dikasih tau bahwa oh ini Basarnas kayak gitu. Jadi dia baik lagi. Kita pikir dia bakal jadi tokoh antagonis dia mula-mulanya gitu. Nah terus pas masuk, jadi kita kayak ada di kayak semacam di outdoor gitulah, kesannya di outdoor activity. Terus itu ada motor dateng, terus kayak diceritain sama Pak D tentang ABC cerita Alas Purwo lah kayak gitu. Cuma kayak ngabisin waktu banget, dan menurut gue tuh ceritanya nggak clear gitu loh. Karena apa ya, mungkin suara si Pak D-nya udah habis mungkin ya, karena udah ngejelasin. Maksudnya ya bayangin aja, setiap itu sampai jam 11, kita tuh yang jam setengah 12 malam loh. Berarti kan ada yang jam 11, ada yang jam berapa kayak gitu. Jadi suaranya kayak udah habis juga, dan suaranya tuh gak kedengeran dia cerita apa kayak gitu. Dan terlalu ngabisin waktu. Terus juga kayak di situ ada pembagian mana yang naik motor, mana yang enggak gitu. Jadi kayak ada semacam acting kayak ada Pak D sama ada ponakannya. Oh ini nih yang mau naik motor kayak gitu-gitu deh pokoknya. Nah yang naik motor ini akhirnya ke jalur motor, terus kita kayak balik ke ruangan utama kayak gitu, dicerita-ceritain lalalalalalala. Cuma di situ kayak vibe seremnya tuh kayak kurang dapat, kayak apa ya, kayak terlalu panjang. Dan menurut gue tuh si Pak D-nya tuh nggak perlu yang ngejelasin panjang sih gitu, atau kita cukup nonton layar atau apalah kayak gitu. Jadi tegangnya tuh kayak kurang dapet, beda sama si escape roomnya gitu. Terus kita masih dari ruang utama, kita pindah kayak ke ruangan kecil. Nah di ruangan kecil ada petanya itu, sempat ada kayak kejutan, kayak tiba-tiba tuh kayak ada ruangan sebelah yang nyala gitu ya. Menurut gue itu bagus gitu, tapi ya again kayak kurang ngagetin, kayak apa karena keramaian gitu. Soalnya kan kayak pengunjungnya juga kayak apa nih Pak De kayak gitu-gitu loh, kayak ngejawab biar agak-agak lucu, biar nggak terlalu serem, tapi jadi vibe seremnya tuh kayak nggak dapet gitu loh. Karena yang gue mau adalah kayak di escape room vibes seremnya dapet, vibes mikirnya dapet, vibes kita harus ngapain itu dapet gitu loh. Oke, jadi pas tadi kita ke ruangan kecil itu, di situ ada vibes game escape roomnya. Jadi kayak ada
gambar peta besar, terus kayak dikasih tahu pokoknya kalau yang X itu nggak boleh dilalui sama pengendara gitu kan. Nah itu tuh kita dihubungin sama handy talkie sama HT-nya gitu ya, sama si pengendara. Pokoknya pengendara cuma tahu belok kanan atau belok kiri, sementara kita tahu itu nama tempatnya apa dan dia harus belok kiri atau belok kanan. Itu vibes escape roomnya dapet, tapi menurut gua kayak mungkin karena rame ya, jadi kayak terlalu berisik dan nggak dapat vibe seremnya. Padahal menurut gua let's say mungkin cuma 10 orang, gitu ya, itu vibe seremnya mungkin dapat ya. 10 orang itu 5 di dalam ruangan, 5 di 5 yang naik motor kayak gitu. Itu kan vibesnya lebih ini ya, dan kita juga nggak tahu yang naik motor tuh jalurnya kayak gimana gitu. Singkat cerita, ya udah kita udah ngarahin si pemotor, ya udah kita ke ruangan berikutnya. Nah di ruangan berikutnya ini menarik nih. Jadi kita kayak lorong kecil banget, tapi kanan kirinya ya pohon kayak gitu, daun-daun kayak gitu. Nah itu pohonnya tuh kayak bener-bener real gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita ngelewatin lorongnya tuh kayak ya kita harus agak ngerangkak dikit kayak gitu. Vibesnya tuh dapat gitu, dan di kanan kirinya tuh sempat kayak ada suara-suara gitu. Dan menurut gue itu bagus banget buat jadi tempat untuk nakut-nakutin gitu loh. Nakut-nakutin kayak kalau atau mungkin bikin teka-teki kayak gitu. Padahal tuh seremnya dapat karena kan kita cuma megang lantern kan. Apa sih kayak lantern, lampu minyak kayak gitu. Kayak kita megang lampu minyak, dan sempet pas kita lagi jalan di lorong lampu minyaknya kayak mati gitu loh. Kayak emang mereka kendalin otomatis, which is good. Itu udah bagus banget karena lanternnya berarti kan kayak sengaja dibikin mati. Nah itu tuh harusnya tuh apa ya, dari atas kayak ada yang muncul atau apa kayak gitu. Itu tuh vibe seremnya lumayan dapat gitu ya gitu. Jadi buat orang-orang yang di lorong juga lumayan ketakutan sih kayak gitu. Lanjut, setelah kita ngelewatin si lorong-lorong itu yang ada pohon sama daun-daunnya, kita lanjut ada di dalam bis. Nah di dalam bis ini menurut gue adalah momen-momen dimana ketegangan tuh dapat. BTW kita masih sama si Pak D ya, dan kita akhirnya kayak ketemu sama si pemotor. Jadi yang pemotor yang tadi beda jalur akhirnya dapat, dan kita ketemu lah, intinya kita ketemu. Akhirnya kita masuk kayak ke dalam bis gitu, di dalamnya ya gitu. Jadi nggak ke dalam bis beneran, jadi seakan-akan itu di dalam bis. Di sini vibesnya seru juga gitu, maksud gue, karena kanan kirinya tuh kayak ya kita kayak di dalam bis, dan kanan kirinya tuh kayak jurang lah, kayak outdoor lah gitu. Ceritanya kan itu bis kayak bis yang kecelakaan lah intinya kayak gitu. Di situ teman gue kayak sampai ketakutan, takut. Dari situ tuh momen-momen yang seru nih gitu. Maksud gue seru di sini adalah oke, pasti banyak jump scare-nya nih. Dan pas di dalam bis itu tiba-tiba Pak D sama si ponakannya tuh kayak, kita pamit dulu ya gitu, terus kayak lanternnya kayak dibawa. Nah itu tuh suasana tegangnya dapet banget, kata gue. Oke, semua orang ketakutan nih gitu. Ya Pak D jangan tinggalin kita Pak D. Enggak, tenang gitu deh. Nah itu tuh menurut gue kayak seru banget nih gitu. Pak D ninggalin, dan tiba-tiba kayak lampunya mati, jeduk. Nah ekspektasi gue adalah ada yang muncul di belakang gitu, ada yang muncul di kanan kiri. Ternyata yang datang cuma suku-suku aja gitu, sama ada satu kayak semacam kepala suku datang gitu, kayak siapa kalian kayak gitu kayak ya bagus sih, maksudnya ada dramanya. Tapi menurut gue juga nggak baca Alas Purwo sih gitu ya. Kalau tentang suku-suku doang sih tidak terlalu semenyeramkan itu ya gitu. Temen gue soalnya kan udah sampai kayak ada yang pegang gue, ada yang gue nggak mau duduk di belakang, ya udah lu di gitu. Terus yang di kanan kiri cuma muncul juga cuma orang-orang suku doang gitu. Jadi kayak ya orang suku doang mah ya kita nggak takut. Atau mungkin orang sukunya boleh dibikin lebih serem lagi mungkin, atau dibikin apa ya, nggak banyak gerak gitu, atau dia kayak cuma muncul mukanya doang, gue nggak paham deh gitu. Pokoknya bikin seserem mungkin. Atau mungkin bisa ada semacam patung. Pandora Experience tuh bikin patungnya tuh gila-gila loh, seserem itu gitu loh, dan sesuai tema kayak Lawang Sewu, kayak
yang Amityville feel yang patung-patung doang, atau kemarin tuh gue main yang Macabre kalau nggak salah, itu tuh dapat banget vibe seremnya gitu loh. Tapi kalau orang cuma kayak dia pakai suku-suku doang ya kayak, ya gue nggak takut. Kayak gitu. Jadi kayak, oh ya nggak dapat vibes nih. Udah terus kayak, ya udah intinya tuh kayak si Pak D sama si ponakan kan kayak dibawa kabur gitulah gitu. Pokoknya intinya kayak ada artefak yang dicolong sama manusia, terus si ketua sukunya itu kayak minta dibalikin lah, kayak gitu, intinya kayak gitu. Udah habis itu kita jalan lagi. Oh sorry, kita kan diculik nih sama suku-suku nih. Enggak. Abis kita jalan lagi, kita kayak muncul di dalam kayak di dalam rumah desa gitu loh. Nah, emang kan di sini kan vibes yang di rumah desa kan emang yang paling on point banget ya. Maksudnya banyak yang bikin story di video yang ada di ruangan kayak di dalam rumah desa gitu. Dan di sini vibesnya uh, sama ngeri banget gitu ya, ngeri banget gitu. Jadi kayak diajak sama si kepala sukunya itu kayak, kalian harus tahu gitu, kita ini nggak turun hujan kayak gitu gitu, dia cerita gitu loh. Dia berusaha bikin vibe serem, tapi seremnya tuh again nggak dapet. Jadi kayak jadi gue kayak kurang takut gitu ya. uh, dan menariknya adalah tiba-tiba si kepala suku ngomong, kalian semua tutup pintu dan jendela. Akhirnya gue kayak, ayo tutup pintu dan jendela. Terus ternyata dikasih tau kepala sukunya, jangan tutup pintu dan jendela, ngumpet gitu. Nah pas ngumpet ini temen gue kayak ketakutan, kayak anjing gue nggak mau di sini. Nah di situ tuh seru gitu, biasanya disuruh ngumpet. Kayak kita tuh berpikir bahwa yang datang tuh kayak bakal monster kayak, atau pokoknya serem lah gitu. Kita tuh maunya serem gitu. Oke, ini mungkin bukan rumah hantu, tapi kita mau vibe-nya serem gitu. At least pas kita ngumpet, mereka tuh kayak agak-agak ngintip dikit, atau agak-agak kayak berdiri dekat tempat kita gitu loh. Seakan-akan dia nggak tahu kalau kita ngumpet gitu. Kan ada yang ngumpet di balik lemari, ada yang ngumpet di bawah meja. Maksudnya kayak mereka berdiri aja gitu. Berdirinya itu dalam arti kata, pokoknya bikin serem, bikin kita ketakutan, seakan-akan mereka mau ngagetin. Nah itu tuh kayak, intinya tuh kayak ada si kepala suku yang cewek sama kepala suku cowok atau apalah, gue nggak ngerti. Itu mereka kayak berdebat gitu. Tapi maksud gue, ya kita cuma kayak ngintip bahwa mereka berdebat gitu loh, bukan ngintip atau pokoknya ada yang bikin serem lah gitu. Kan kita maunya itu ya gitu loh. Ya ternyata pokoknya kita kayak, ya udah mereka berantem, terus kayak mereka nggak tahu lah kemana. Terus kita disuruh udah nggak usah ngumpet lagi kayak gitu. Udah deh, pas kita ngumpul lagi, nggak ngumpet, tiba-tiba kayak datang suku-suku gitu. Kayak datang suku-suku kayak, hayo berkumpul kayak gitu. Kita kayak diserang-serang gitulah, intinya kayak gitu. Nah cuma ya kalau misalnya cuma suku-suku doang yang datang sih kayak, atau orang-orang suku, kayak tidak semenyeramkan itu. Kayak ya udah gitu. Terus kebetulan gue, ya udah deh, kita katanya disuruh pakai jas hujan. Terus kita ikutin dia ke lorong gitu kan. Gue yang paling depan tuh, karena ya udah apa sih gitu. Jadi mereka, nah pas dibawa ke lorong ke lorong yang kita dibawa ke ruangan berikutnya, gue nggak takut gitu, karena gue tahu itu manusia dan mereka tidak semenyeramkan itu. Dan walaupun lorongnya kayak nyala mati, tapi maksud gue kayak kanan kirinya tuh nggak ada yang bikin ketakutan gitu loh. Kayak ya udah nyala mati doang. Dan depan gue cuma ada suku-suku yang ayo sini gitu loh, ayo ke ruangan berikutnya kayak gitu. Dan oh gitu. Terus lanjut ke ruangan berikutnya, jadi kayak ada ruang pesugihan atau ruang ritual. Nah di situ kita kayak disuruh menunduk, berlutut. Kan disuruh berlutut ya, kok tapi pada jongkok. Gue jadi kayak bingung, berlutut kan bukan jongkok gitu. Jadi kayak ada kayak setengah lingkaran gitulah. Terus kayak udah dikasih petakan gitu, berdiri di sini ya kayak gitu. Udah disuruh duduk, terus kayak kita ngeliatin ritual gitu. Kayak ada cewek tiba-tiba kayak di ritualin, pokoknya intinya kayak diserahin jiwanya biar turun hujan gitu. Akhirnya turun hujan. Tapi di sini again vibesnya tuh nggak dapat. Harusnya tuh pas lagi kita berdiri kayak dibikin gelap dulu gitu, terus tiba-tiba ada yang nongol dari belakang kayak apa kayak gitu. Karena tentang suku-sukuan ya, jadi kayak ya kita tahu itu manusia gitu loh, dan kita cuma kepegelan karena jongkok
gitu. Kayak oh kita lagi nonton drama aja, kayak ya nggak ada yang, ya cuma ada karena ada hujannya aja udah gitu. Kayak oh gitu. Kayak padahal menurut gue adalah si Pandora ini kan sesuatu yang eh, ada vibes horornya gitu loh, ada, bukan kita kayak ngeliatin cerita gitu. Dan buat gue si Alas Purwo ini nggak sukses membuat gue terpana kayak game-game yang gue udah pernah mainin. Bahkan yang kayak MTV yang di Alam Sutra tuh lukisannya di ada lorong gitu di lukisan, dan itu dia kayak bisa lukisan muka gitu. Itu pas kita nyampe di suatu titik tiba-tiba lukisan itu kayak ngedeket sendiri. Atau apa ya, gue nggak ngerasain vibes yang seremnya dapet gitu. Nah sebenarnya memang di Pandora pun ada yang kita tuh kayak cuma ngedengerin cerita, ya kita intinya ngikutin alur cerita doang, tapi itu masih vibesnya serem gitu loh. Dan ini buat gue Alas Purwo sayangnya karena gue udah merasakan si escape roomnya untuk si Pandora Experience ini, gue nggak bisa ngasih nilai banyak untuk si Alas Purwo. Mungkin kalau misalnya kayak ditambah-tambahin gitu ya, lebih serem lagi, lebih mungkin bukan tentang suku-suku, mungkin oke gitu ya. Karena endingnya juga kita kayak hah gini doang gitu, kayak shit man, kurang gitu ya. Apakah gue akan merekomendasikan buat orang-orang? Mungkin tetap iya, tapi ekspektasi lo jangan ketinggian. Mendingan lo main escape room yang di Pandora juga gitu loh.